الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين وجميع عامة الراشدين وجميع مشايخنا في الدين وسن أبو ياسين محمد بن أبي الملك الحسن وأبو ياسين أحمد بن سيد محمد بن أبي الملك الحسن وحسن إلى سيد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن البردزبة البخاري الجوفي أمدنا الله بمدد ما فاض علينا من بركات وأنوار معلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanatil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid darain. Babu man lam yaral wudu'a illa minal makhrajain. Babu ghasli rijlan fin na'lain wa la yamsahu 'alan na'lain. Bab menerangkan tentang membasuh kedua kaki fin na'lain kalau pakai sandal. Wala yamsahu 'alan na'lain, kalau pakai sandal, sandalnya tidak diusap. Berbeda dengan khuf atau muzah. Kalau muzah itu orang punya orang sudah berwudu kemudian dia pakai muzah khuf. Khuf yaitu semacam kaos kaki dia tapi tebal, warnanya hitam, tidak ada lubangnya di atas mata kaki. Itu ketika orangnya batal, itu dia tidak perlu melepasnya. Yang penting ketika dia wudu ini sudah suci baru dia pakai. Nah, itu nanti ketika dia batal dia kata wudu saja kemudian dilap saja, semacam khufnya itu, macam sepatunya itu dilap. Nah, itu diusap saja pakai air. Tapi kalau pakai sandal atau sepatu, itu tetap dibuka dan harus dicuci kakinya. Jadi sepatu yang karena dia tidak menutup mata kaki dan rapat. Kalau sepatu tentara tuh bolong, dia ada apa namanya tuh tali-talinya biasanya kan. Yang namanya khuf itu dia tak bolong sama sekali dan dia lebih tipis dari sepatu. Nah, itu istimewa. Kalau musafir itu bisa 3 hari. Jadi karena dulu tuh sejuk, jadi adatnya orang Arab zaman Rasulullah, zaman sahabat itu dia suka pakai khuf itu tadi yang macam kaos kaki karena sejuk. Jadi selama kalau musafir 3 hari 3 malam tak dilepas. Ya kalau batal di pas wudhu bawa time membasuh kaki diusap saja. Nah, tidak dicopot kecuali kalau junub, wajib ketika dia nak mandi itu dilepas. Nah, itu 3 hari kalau musafir. Kalau di rumah 1 hari 1 malam. Nah, itu satu syariat yang jarang kita lakukan atau mungkin tak pernah dilakukan kita di Indonesia nih. Tapi jangan kaos kaki diusap, tak boleh, karena kaos kaki itu dia tembus air. Syaratnya khuf itu diusap ketika dia tidak tembus air. Itu ada syarat-syaratnya, nanti di kitab-kitab fikih diterangkan. Wa bi ilaikul hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Sa'id al-Maqburi an Ubaidillah ibn Jurayj annahu qala li Abdullah ibn Umar ya Abu Abdurrahman ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabik. Jadi Sayyidina ini kemarin sudah baca belum selesai dari Sayyidina Ubaid bin Jurayj. Dia berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Abu Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman. Jadi beliau ini namanya Abdullah, punya anak namanya Abdurrahman. Itu sebagus-bagus nama, Masya Allah. Sahabat yang besar-besar tuh namanya Abdullah banyak. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ini namanya Abadillah. Kalau di sejarah apa? Abdullah banyak.
Ini beliau namanya Abdullah bin Umar, punya putra namanya Abdurrahman. Kata Rasulullah SAW, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebagus-bagus nama itu Abdullah dan Abdurrahman. Jangan gengsi. Kalau kita sekarang zaman milenial, anak dikasih nama Abdullah, gengsi lah. Nanti dipanggil Dul, gengsi tak ada. Cek sensus orang yang kena dicapil ada sih, mana? Dicapil ya. Sekarang bayi laki-laki yang dikasih nama Abdullah tahun 2021 ada berapa orang? Nggak ada. Karena itu nama itu kayak dianggap kampungan, kolot. Oh, tapi kalau nama-nama ngambil di Instagram, di Facebook, keren-keren namanya. Nah, nanti mamaknya lahir bulan Agustus, bapaknya bulan Oktober. Namanya Gusber namanya, mantap nama dia kan, perpadu-paduan macam-macam, lantak dia lah, sampai nama sebagus-bagus nama itu tak dipakai. Nah, itulah, ceklah kalau tidak percaya. Nah, kalau itu zaman orang tua zaman bapak-bapak ini atau ini mungkin masih banyak lah yang namanya Abdullah. Sekarang tak ada. Besok kalau punya nama anak laki-laki banyak, salah satunya kasih nama Abdullah, kemudian Abdurrahman. Insya Allah saya kasih nama anak saya besok. Sekarang masih satu yang laki-laki, karena guru suruh ngasih nama Malik, saya kasih nama Malik. Misalnya Abdullah, Abdurrahman, Muhammad mesti ditaruh di depannya Muhammad. Itu untuk keberkahan. Nah, ya memang sekarang ini payah lah orang-orang. Apalagi orang kita Melayu tuh lah, Abdullah dipanggil Dul, jadi tak asik betul. Malu orang dikasih nama Dul lagi. Mana Pak Dul? Pak Dul kata dia. Orang Arab tak ada. Orang Arab tuh paling heran nengok orang kita, nengok nama dipanggil ujungnya saja. Pokoknya namanya Abdurrahman dipanggil man, ada orang Arab gitu. Orang Arab tuh kalau panggil nama semua dipanggil komplit, nggak ada dia panggil ujungnya tok. Jadi dia nengok orang Indonesia ini aneh betul lah namanya. Namanya Abdul Hamid dipanggil Med kemana Med? Mana ada dia masuk gini, ya Abdul Hamid mesti begitu komplit. Itu termasuk keanehan Indonesia tuh. Di Indonesia saja orang-orang kita lah, orang kita Melayu, Jawa, Padang, Bugis, Batak dan sebagainya itu ambil ujungnya saja. Karena Ridwan, mana ada, tak ada cerita lah. Orang Arab mesti dipanggil komplit dari awal sampai akhir. Rupanya orang kita ini sampai bercakap pun malas, ya kan? Nah, itulah sekarang sebagus-bagus nama jadi jelek jadinya, kadang-kadang disingkat. Cobalah panggil Abdullah, kan dapat pahala tuh, ada lafal jalalahnya kan. Nah, kalau dul ini diambil dalnya sama lam jalalahnya jadinya apa artinya? Tak ada artinya. Nah, jangan pula dipanggil Allah, tak boleh. Ada satu nama Abdurrahman, itu tidak boleh dipanggil Rahman, nggak boleh. Ya, siapa yang punya nama Abdurrahman jangan dipanggil Rahman, nggak boleh, karena Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil komplit Abdurrahman, atau dipanggil Abdur, itu mendingan. Rahman tidak. Ada lagi orang nama sekarang kadang-kadang orang tuanya pun ngasih nama tak punya ilmu, asal-asal saja. Dia ngefans dengan siapa? Ada anak yang ketemu saya lah sendiri dikasih nama Abdul Hamzah. Haram. Hamzah memang paman Nabi, tapi kalau disebut dengan Abdul Hamzah tidak boleh, haram. Jadi hambanya Hamzah, kita ini hamba Allah bukan hambanya manusia, tidak boleh. Abdul Hasan bagus, jangan asal gabung aja. Ini Abdul bagus, Hasan bagus, gabung jadinya tak bagus. Tidak boleh, hambanya Hasan manusia, haram, nggak boleh. Nah, itu jangan asal. Ada kemarin lagi Abdul apa gitu. Nah, itulah kadang-kadang ngasih nama asal bantai-bantai saja itu kan. Nah, itu masih meninggal Gusber Agustus sama September, dia tak ngaruh dengan apa nih Abdurrahman dipanggil Rahman, nama Allah. Masa orang dipanggil nama Allah? Tak boleh, tak boleh. Atau Abdul Hamzah dan lain sebagainya itu tidak boleh, haram. Ya, penamaan seperti itu hukumnya haram. Nah, itu harus ada ilmunya juga. Okay.
Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini punya anak namanya Abdurrahman, makanya dipanggil ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman. Orang Arab suka gitu. Ra'aitu katasnu arba'an lam ara hadan min ashabik, saya melihat ada 4 perkara yang kau lakukan tapi aku tak tengok sahabat-sahabatmu melakukan. Ini kemarin kita sudah apa, tapi karena hadisnya panjang belum selesai, kita selesaikan sekarang. Walam ara hadan min ashabika yasnauka, aku tidak melihat sahabat-sahabatmu melakukan 4 perkara tersebut. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya, wa ma ya ibn Juraid, apa tuh 4 perkara tuh ya ibn Juraid yang kau tengok aku melakukan kok sahabat-sahabat aku tidak? Qala ra'aitu kala tamassu minal arkan illa yamaniyan, aku melihat engkau tidaklah mengusap rukun Ka'bah, sudut. Rukun itu artinya sudut. Ka'bah tuh punya 4 rukun, punya 4 sujud. Yang paling tenar rukun Yamani. Rukun Yamani itu mana? Di sini mana Hajar Aswadnya? Sini Hajar Aswad, rukun Yamani di sini. Ini namanya rukun Yamani. Tapi Hajar Aswad ini juga kalau dikatakan Yamanien, berarti Hajar Aswad ini juga disebut dengan rukun Yamani. Yang sunnah untuk mengusap, jadi yang sunnah diusap itu cuma 2, rukun Yamani sama Hajar Aswad atau rukun yang ada Hajar Aswadnya. Yang sini tidak sunnah, yang sini tidak sunnah. Jadi mesti Sayyidina Abdullah bin Umar itu ikut Rasulullah. Ketika bisa diusap, diusap. Kalau nggak bisa, pakai isaroh. Karena kan apa namanya ini sesak orangnya, banyak orang, penuh orang itu. Itu boleh pakai apa namanya, lambai saja. Wara'aitu katal basunnya ala asibtiyata waraituka tasna'u bisufrati waraituka idza kunta bimakkata ahlan nasa idza ra'awul hilala wa lam tuhilla. Kemudian aku juga melihat engkau menyemir rambutmu menjadi semir kuning, maksudnya itu ubannya Sayyidina Abdullah bin Umar itu disemir menjadi kuning yang sudah beruban. Yang belum jangan disemir kuning, yang sudah beruban silakan disemir kuning ya, jangan disemir hitam, haram. Disemir hitam hukumnya haram, penipuan, kecuali posisi jihad fisabilillah. Kalau kita ada perang, atau ini semir semuanya rambutnya pakai semir hitam ya. Kalau ada perang melawan orang-orang musuh-musuh Islam, semua atuk semir rambutnya, jenggotnya semua semir hitam. Ketika musuh nengok, pasukan Islam masih muda-muda semua, padahal di semir hitam tuh. Karena apa? Al-harbu khud'ah, perperangan itu politik, perang itu siasat. Boleh boleh, tapi kalau nak ngelamar anak gadis orang tak boleh disemir hitam. Ini dek, memang ginilah ubana kalau semir hitam. Kalau nak berperang silakan semir, tak apa, itu untuk nakut-nakuti musuh. Kalau nak ngelamar anak gadis orang ini, nak nipu calon mertua nama dia. Kau kan nampak uban kau putih semua, aku tak terima kau ternyata kau semir dulu, kurang ajar budak nih. Tak boleh. Terus terang aja lah kan, terima silakan, tak terima ya sudah itu. Kemudian wara'aituka idza kunta bimakkata ahlan nas idza ra'awul hilala wa lam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Ini masalah bab haji. Ketika, dan aku juga melihatmu ketika engkau di Mekah ya, ahlan nas idza ra'awul hilala wa lam tuhilla, ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, orang-orang ini semua ihram haji, niat, maksudnya niat. Walam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Kemudian, tapi aku enggak melihat engkau kecuali nanti kalau dah yaumut tarwiyah baru engkau mulai ibadah ihram hajinya.
Qala Abdullah amal al-arkanu fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu ilal yamanin. Sedangkan pertama aku jawab, sekarang masalah mengusap rukun 4. Jadi mungkin ini para sahabat yang lain ada yang kalau dia tawaf semua rukun ini diusapnya, semua rukun diusapnya. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar ini dia tidak, dia cuma rukun Yamani ini sama rukun yang ada Hajar Aswad. Makanya Sayyidina Ubaid bin Jubair ini nanya, saya ini nengok engkau melakukan tak seperti kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat, kenapa? Dijawab sama dia, adapun kalau masalah memegang rukun 2 ini, maka aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW kecuali dia itu ngusap ya 2 rukun ini aja, aku ikutlah. Rasulullah cuma pegang 2 rukun ini, masa aku nak pegang 4-4-nya? Ya tidak. Itu kekuatan komitmen Sayyidina Abdullah bin Umar mencontoh sunnahnya Rasulullah SAW. Paling kuat dia nyontoh, termasuk sahabat yang paling kuat mengikuti perilaku Rasulullah ini adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, sampai semakin saya terangkan masalah dia lewat di jalan naik kuda diputar-putar kudanya, itu pun orang apa kau putar? Aku nengok Nabi sih mutar-putar kudanya, padahal hanya hal-hal yang biasa, itu pun tetap diikuti. Apalagi masalah tentang tawaf ini. Kemudian wa amma anni ala as-sibtiyatu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun na'la allati laisa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa naghibbu an albasaha. Sedangkan masalah sandal namanya sandal sibtiyah. Sandal sibtiyah, kenapa kau suka sandal sibtiyah tuh? Sandal sibtiyah tuh apa? Alasannya apa? Sandal sibtiyah itu sandal yang laisa fiha sya'ar. Jadi sandal dari kulit. Kalau zaman sekarang ini teknologi menghilangkan bulu-bulu kulit itu ada. Tapi zaman dulu itu sandal kulit tuh dia masih ada rambut-rambutnya gitu. Atau memang sengaja adatnya orang dulu, dia kalau sandal dari kulit ini memang bulunya ini tak dibuang. Bulunya ini tak dibuang. Tetapi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sandal dia kok tak semacam kawan-kawan, jadi tak ada bulunya gitu, tak ada rambutnya. Jadi Masya Allah, memang zaman dulu seperti itu adatnya. Itu sudah yang namanya adat. Kalau sekarang ini ada juga lah sandal-sandal macam gitu, tapi bukan rambut asli ya, palsu, pakai entah nilon entah apa. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar nyeleneh lagi dia lain. Kenapa kau pakai sandal seperti itu? Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun na'la allati laisa fiha sya'ar wa yatawaddau fiha wa fa ana uhibbu an albasaha. Karena apa? Karena aku melihat Rasulullah SAW dia pakai sandal yang memang tak ada rambutnya, dan aku nengok Rasulullah wudhu pakai sandal tuh, dan aku pun nak ngikut juga lah pakai sandal seperti itu. Tengok, itu contoh. Makanya kata orang, ala pakai imamah ini kan tuh adat aja, bukan sunnah tuh, bukan adat, bukan sunnah. Sekarang adat pun kalau itu adatnya Nabi, bagus mana sama adat engkau? Bagus mana? Mana bagus? Ini orang Yahudi punya adat, Nasrani punya adat, orang fasik punya adat, semuanya punya adat macam-macam nih. Terus ini adat Rasulullah. Terus apa tidak menjadi sebagus-bagus adat? Karena beliau ini adalah Nabi, jadinya sunnah. Jadi masalah pakai sandal aja dia nak ngikut Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Umar ini. Di sini maksudnya ini yang dimaksud di sini. Inilah hadis di sini, Rasulullah pakai sandal dan berwudu. Maksudnya kakinya dibasuh, tidak diusap sandalnya. Ini kan kita sedang masalah bab berwudu itu tadi. Kemudian fa ana uhibbu an albasaha. Kita macam gitulah, apa yang dilakukan Nabi lakukan aja lah, bukan berat-berat sangat. Biar jenggot, kumis sikit-sikit. Jenggot ini kita biarkan kan tumbuh-tumbuh sendiri, tak perlu pun kita pupuk. Tambah susah kalau nak bersihkan jenggot terus, ya tidak?
pekerjaan, biarkan aja. Paling rapikan sedikit, lagi senang. Sebentar nak keruk, sebentar nak keruk, sebentar nak keruk, udahlah tak sesuai dengan sunnah, banyak pekerjaan. Apa tak rugi? Dia tumbuh-tumbuh sendiri kok. Ngapain kita susah? Terus Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu pasti itu ada manfaatnya. Jangan kita hilangkan. Kenapa tak alis saja kita buang? Buang aja alis biar agak gaya sedikit. Sama ini rambut, alis saja kita buang. Apa ini apa nama ini? Ini buang aja sih. Buang, tengok. Langsung viral ada manusia tidak beralis. Masa. Tapi sekarang ada orang nih, dia sebetulnya tidak beralis, cuma diganti dengan pensil. Gini. Alis asli dibuang, diganti dia pakai pensil melenting gini alisnya. Set, haram. Itu haram, bukan tidak haram. Enggak terima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alisnya dicukur. Alis dia gini aja, seret. Macam alisnya siapa ya? Chaplin atau apa gitu. Set. Wah, tak cantik, buanglah. Ganti sedikit yang melengkung-melengkung sedikit gini. Sekarang ada lagi tanam alis. Alis ditanam, tanam ubi tak apa, tanam alis jangan. Kau nih alis ditanam. Terima saja sudahlah. Ini nak bergaya-bergaya pula. Tak boleh. Itu namanya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya. Tapi sekarang orang ini milenial, yang dicontoh itu bukan Rasulullah tapi artis yang dicontoh. Itu masalahnya. Kemudian fa ana uhibbu an albas wa amma sufratu fa inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbahu biha fa ana uhibbu an asbahu biha. Kenapa kok aku semir rambutku dengan semir kuning? Kenapa? Kata, karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyemir rambutnya dengan semir kuning. Rasulullah itu rambutnya ubannya itu juga disemir dengan semir kuning. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ikut apa yang Nabi bikin, aku ikut pokoknya. Luar biasa. Wa mal ihlalu fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tambaisa bi rahilatahu. Sedangkan masalah hilal, jadi haji tadi, karena aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau beri melakukan memulai ibadah haji kecuali ketika dia sudah di atas tunggangannya. Itu pokoknya semua dia nyontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu atayamun fil wudu wal ghusli. Bab mendahulukan anggota sebelah kanan di dalam berwudu dan mandi. Wa bi ilai qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Khalid an Hafsah binti Sirin an Ummi Atiyah qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lagunna fi ghasli ibnatihi ibda na bima yaminihinna wa mawadi'il wudu'i minha. Dari Ummi Atiyah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka ketika memandikan anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ibda'na bimaya miniha. Mulai dari bagian sebelah kanan, kata Rasulullah. Kemudian wa mawadhi'al wudu, dan tempat-tempat wudu. Jadi mandi pun yang diguyuri sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu. Sunnahnya juga orang berwudu. Wa bila qala hadatsana Hafsah bin Umar qala hadatsana Su'ban qala akhbarani Ash'as ibn Sulaim qala sami'tu abi
An Masyruqin an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan anggota sebelah kanan, pakai sandal ya, di dalam bersuci ya, wa fi sa'ni kuli, dan di kebiasaan perilaku beliau yang lain semuanya lah, memberi, menerima, makan, apalagi makan, minum, otomatis itu yang didahulukan adalah anggota yang kanan dulu. Pakai baju masukkan sebelah kanan dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.